Inflasi. Mungkin kalian sering mendengar ya kata-kata inflasi ini karena sering juga ada di berita dan juga media. Nah, video paham saham kali ini kita akan bahas tentang inflasi dan kaitannya dengan investasi. Apa sih inflasi itu? Mengutip dari Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sehingga kenaikan sementara misalkan seperti menjelang lebaran atau momen-momen tertentu tidak dapat dikatakan inflasi. Untuk lebih detail terkait inflasi dapat dilihat pada website BPS seperti ini. Dapat terlihat ya berapa kenaikan harga year on year-nya. Kenaikan ini dipersentasekan maka didapatkan data seperti terlampir. Dapat terlihat berapa persen inflasi pada tahun tersebut. Dampak inflasi. Nah, inflasi ini dampaknya apa sih? Dampak dari inflasi ini dapat menurunkan nilai mata uang. Dapat dilihat berikut ini adalah harga makanan McD dahulu tahun 2000-an. Uang 7.000 saja sudah bisa makan kenyang. 10 tahun kemudian tahun 2014, uang 7.000 hanya bisa dapat es krim McD saja. Dan saat ini 2024, 7.000 sudah nggak dapat apa-apa di McD. Dari contoh ini bisa terlihat nilai mata uang kita tergerus inflasi. Uang 7.000 zaman dahulu nilainya terus tergerus karena adanya inflasi ini. Dulu 7.000 bisa makan kenyang di McD. Lalu saat ini 7.000 mau beli apa di McD? Tapi jangan salah, memang harga barang mengalami kenaikan, namun pendapatan juga mengalami kenaikan juga kok. Dari data BPS ini menunjukkan kenaikan upah setiap tahunnya. Sehingga inflasi tidak selamanya buruk. Jika dari kacamata positif, inflasi dapat menaikkan juga pendapatan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kembali lagi, secara umum inflasi akan menggerus nilai uang yang kita miliki. Nah, di sini kita masuk. Lalu apa kaitannya inflasi dengan investasi? Investasi dapat menjaga nilai mata uang yang kita miliki. Karena investasi memberikan kita imbal hasil atau return. Lebih detail terkait return dapat dilihat pada video ini ya. Yang intinya kita akan mendapatkan kenaikan nilai pada saat kita berinvestasi. Kenaikan nilai ini yang diharapkan dapat setidaknya menahan laju inflasi sehingga nilai investasi kita ini dapat sebanding dengan kenaikan harga-harga. Karena begini, coba kita bandingkan ya. Misalkan kita punya uang 10 juta rupiah. Yang pertama, apabila 10 juta ini kita hanya letakkan di dalam celengan saja atau kita simpan saja di lemari, maka setelah 5 tahun uang 10 juta ini tetap menjadi 10 juta. Dimana kita tahu 5 tahun ke depan nilai 10 juta ini akan tergerus inflasi. Atau contoh lain, uang 10 juta ini kita simpan di bank. Malah yang ada uang kita ini berkurang karena terkena biaya administrasi bank. Memang sih dapat bunga dari bank, tapi tidak seberapa nilainya jika hanya meletakkan 10 juta rupiah saja. Sehingga jika uangnya hanya kita simpan saja, maka uang kita ini akan tergerus nilainya dengan inflasi. Sehingga opsi menyimpan uang ini tidak bisa melindungi uang kita dari inflasi. Nah, lalu opsi yang kedua, bagaimana kalau uangnya kita letakkan ke instrumen investasi yang memberikan kita imbal hasil berupa yield atau persentase. Misal pada obligasi atau sukuk. Kita ambil contoh SR021T5 di mana imbal hasil per tahunnya adalah 6,45%. Maka setiap bulannya kita akan mendapatkan imbal hasil sebesar 48.375 per bulan. Selama 5 tahun, total imbal hasil yang kita dapat sebesar Rp2.902.500. Namun perlu diingat bahwa nilai investasi kita tetap yaitu 10 juta. Dalam hal ini kita memang mendapatkan yield, mendapatkan passive income rutin. Namun nilai investasi kita nilainya tetap 10 juta. Tidak mengalami kenaikan sejak awal kita memulai investasi. Lalu opsi ketiga, yaitu uangnya kita letakkan ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil berupa kenaikan nilai atau capital gain. Misal pada reksadana.
ini kita ambil contoh reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund. Dalam hal ini reksadana pendapatan tetap. Nah, jika kita ingin tahu lebih detail tentang jenis-jenis reksadana, apa itu reksadana? Kalian bisa lihat pada video ini. Oke, kembali ke pembahasan. Jika kita meletakkan 10 juta ke dalam reksadana ini, maka bisa kita lihat simulasi 5 tahun. Nilai yang didapatkan kurang lebih adalah 14.2.442 rupiah. Dalam hal ini, nilai investasi kita telah bertumbuh. Yang awalnya 10 juta telah tumbuh menjadi 14 juta sekian lah setelah 5 tahun. Namun perlu diingat, selama durasi 5 tahun ini kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan yield ataupun passive income, baik secara bulanan atau tahunan. Berbeda dengan obligasi atau sukuk tadi yang rutin memberikan kita yield setiap bulannya. Lalu opsi yang keempat, yaitu uangnya kita letakkan ke instrumen investasi saham. Dalam hal ini, kelebihan dari saham adalah dapat memberikan kedua jenis return, yaitu kenaikan nilai atau capital gain dan juga yield dari dividen. Tetapi dengan catatan penting bahwa pemilihan sahamnya haruslah tepat dan juga saham yang dipilih adalah saham yang rutin membagikan dividen. Dalam hal ini kita ambil contoh, kita membeli saham Bank Mandiri. Ini bukan ajakan jual atau beli ya, hanya contoh saja. Saham Bank Mandiri ini adalah saham yang masih terus bertumbuh dan juga rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Oleh karena itu saya ambil sebagai contoh. Jika 5 tahun lalu kita letakkan uang 10 juta dengan harga 3.587 per lembar sahamnya, kita bisa mendapatkan kurang lebih 27 lot saham BMRI. Saat ini harga BMRI ada di angka 7.050 per lembar sahamnya. Nilai 27 lot saham Bank Mandiri ini nilainya sudah menjadi 19.035.000. Sudah mengalami pertumbuhan kurang lebih 90%. Dan jangan lupa, setiap tahun sejak membelinya dari tahun 2019, kita juga mendapatkan dividen secara rutin. Setiap tahun, mulai dari tahun 2020, kita mendapatkan dividen secara rutin setiap tahunnya. Dengan detail seperti berikut, bisa dilihat ya. Dengan total dividen yang didapat selama 5 tahun, kurang lebih itu nilainya adalah 2.931.526. Sehingga selain mendapatkan kenaikan nilai investasi, kita juga mendapatkan passive income setiap tahunnya. Disinilah keuntungan dari saham. Bisa mendapatkan dua jenis return sekaligus, yaitu capital gain dan juga dividen yang didapat secara rutin setiap tahunnya. Sehingga bisa kita lihat ya, hasil dari 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam menjaga nilai uang kita terhadap inflasi. Jika pada opsi simpan uang, ya jelas, baik di celengan atau di bank, kita tidak mendapatkan kenaikan nilai dan tentunya tidak dapat yield. Ya dong, jika kita memilih opsi ini. Pada obligasi, kita memang mendapatkan yield, mendapatkan passive income secara rutin. Namun, tidak mendapatkan kenaikan nilai atas investasi yang kita lakukan. Pada reksadana, kita mendapatkan kenaikan nilai atau capital gain, namun tidak mendapatkan yield. Nilai investasi kita sejak awal memulai investasi memang mendapat kenaikan, namun tidak mendapatkan passive income secara rutin. Sedangkan pada saham, kita mendapatkan kenaikan nilai dan juga mendapatkan yield dari dividen. Sejak awal membeli, nilai investasi mendapatkan kenaikan setelah 5 tahun. Dan selama durasi 5 tahun itu pun kita mendapatkan yield secara rutin, mendapatkan passive income secara rutin setiap tahunnya. Dalam hal ini, lebih menguntungkan saham untuk dijadikan investasi demi tujuan menjaga nilai uang kita dari inflasi. Namun, tidak letih saya ingatkan, pilih sahamnya yang tepat dan juga saham yang rutin bagi dividen. Dengan memilih saham yang tepat, maka investasi saham dapat menjaga nilai uang kita terhadap inflasi. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman terkait inflasi
dan juga mendapat gambaran apa kaitannya inflasi ini dengan investasi yang akan kita lakukan. Bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui jenis-jenis reksadana, bisa lihat pada video ini. Dan sebelum memulai investasi, pastikan dahulu pondasinya kuat. Nah, bisa dilihat pada video ini, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.